Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di channel YouTube aku, Iko Accounting. Di video kali ini aku masih melanjutkan video aku yang kemarin gitu ya. Jadi ini video part 2-nya, caranya menjurnal transaksi biaya. Terus aku juga akan sharing gimana hasil laporan laba rugi sama laporan neracanya ya. Nanti akan aku tampilkan dari seluruh transaksi kemarin yang sudah aku ajarin gitu ya, yang aku udah sharing ke kalian. Terus aku juga akan sharing bagaimana sih caranya melakukan closing pembukuan gitu ya, atau proses akhir bulan dari seluruh transaksi di aplikasi Accurate gitu. Terus nanti juga aku akan menampilkan buku besarnya seperti apa gitu ya. uh, Oke, nggak perlu lama-lama, aku akan sharing ke kalian. Oh iya, jangan lupa ya, jangan skip-skip, no skip-skip, biar nggak ada informasi yang kelewat. Oke. Oke, jadi aku akan melanjutkan video jurnal biaya yang kemarin. Yuk langsung aja kalian buka Accurate, terus kalian buka ke jurnal umum, terus kalian langsung mulai jurnal yang pertama ya. Ini aku cek dulu kemarin tuh terakhir aku jurnal nomor berapa gitu, 01/01/2021, terakhir di 07 ya. Berarti sekarang dimulai dengan 08. Ini langsung aja aku mulai tanggalnya. Ini aku akan menjurnal biaya pembayaran tagihan BPJS Kesehatan. Nah, jadi kalau tagihan BPJS Kesehatan kan maksimal bayarnya itu tanggal 10 ya. Ini udah ada tampilan ini tanggal 10. Jadi aku akan menjurnal BPJS Kesehatan itu tanggal 8 Januari 2021. Terus deskripsinya pembayaran iuran BPJS Kesehatan bulan Januari 2021. Ini langsung aja dicari BPJS Kesehatan, nominalnya misalkan 300.000 gitu ya. Ininya langsung aku bayarnya pakai BCA ya, karena biasanya kan langsung transfer aja gitu. Kalau udah langsung aja diklik simpanan baru. Sekarang tahap selanjutnya, dimisalkan perusahaanku tuh ada pembayaran iklan Facebook gitu, atau FBS, atau nanti ada iklan yang lain, Instagram atau Google Ads gitu. Aku akan menjual di tanggal 11 Januari 2021. Terus ini langsung keterangan aja, pembayaran iklan FB bulan Januari 2021. Terus ini ke biaya iklan itu ya, karena kalau yang biaya promosi biasanya itu akan digunakan untuk menjurnal kayak biaya cetak banner, terus brosur-brosur gitu ya. Nanti masalahnya biaya promosi. Nah, kalau iklan FB, Instagram, Google Ads pasangnya ke ini ya, biaya periklanan. Ini aku misalkan sebesar 600.000. Terus ini juga aku bayar lewat Bank BRI gitu ya. Terus simpanan baru. Selanjutnya aku akan menjurnal biaya BPJS Ketenagakerjaan gitu. Karena pas aku searching tadi BPJS Ketenagakerjaan itu maksimal tanggal 15 gitu ya. Coba aku lihat lagi masih ada nggak tadi browsingannya. Nanti kalian juga bisa searching deh maksimal tanggal berapa gitu ya. Cuman nanti perkiraannya kayaknya sih tanggal 15 gitu. Kalau ada salah maaf ya guys.
Jadi nanti amannya aku jurnalnya sebelum tanggal 15, jadi 13 Januari 2021. Ini keterangannya biaya BPJS atau biaya pembayaran tagihan iuran BPJS kesehatan. BPJS TK, sorry guys. Januari 2021. Terus debitnya jurnal ke BPJS Ketenagakerjaan sebesar 336. Terus ini dibayar lewat Bank BCA juga. Karena ini tuh biar enak BPJS-nya pakai Bank BCA, karena nanti payroll-nya pakai Bank BCA. Jadi biar semuanya urusan gaji biar semuanya dikeluarkan lewat Bank BCA gitu ya. Terus simpan dan baru. Terus selanjutnya aku akan menjurnal. Jadi setiap bulan nanti perusahaan akan melakukan pembayaran tagihan internet gitu ya, karena pasti akan dipakai. Jadi ini aku akan membayar tagihan internet gitu ya, tanggalnya 15 Januari 2021. Kasih keterangannya aja pembayaran tagihan internet bisa dilengkapi dengan nama tagihan perusahaan internetnya ya, bisa IndiHome atau apa yang lainnya gitu ya. Terus ini kasih keterangan bulan Januari 2021. Terus masuknya ke biaya telekomunikasi dan internet sebesar misalnya 600.000, dibayar melalui Bank BRI. Kalau udah langsung aja disimpan dan baru. Nah selanjutnya aku akan melakukan pembayaran atau mengakui biaya listrik ya, karena setiap bulan pasti membayar listrik gitu ya. Jadi di video aku mencontohkan menjurnal biaya yang rutin dikeluarkan oleh perusahaan gitu aja ya. Ini biaya listrik aku tanggal 18 Januari 2021. Terus ini langsung dikasih keterangan pembayaran tagihan listrik, namanya siapa, ini nama yang ada di token listriknya ya. Ini misalkan namanya ngehosting gitu ya, ngehosting.com. Bulan Januari 2021 sebesar 2 juta. Ini perkiraan aja gitu ya, jadi karena biaya listriknya kan gede gitu biasanya. Terus ini via BRI. Terus ini listrik, jurnalnya listrik sebesar 2 juta melalui Bank BRI. Terus simpan dan baru. Maka selanjutnya aku akan menjurnal biaya server gitu, karena ngehosting.com basicnya ke IT, jadi otomatis perlu cloud atau servernya gitu ya. Jadi akan ada tagihan biaya server. Ini aku buat tanggal 22 Januari 2021.
ini langsung dikasih keterangan pembayaran layanan server gitu ya, atau cloud. Januari 2021 sebesar misalnya 2.500.000 via bank BCA gitu ya. Terus ini langsung aja server dan pengembangan IT sebesar 2.500.000 pada bank BCA gitu ya. Nah, kalau udah langsung simpan dan baru. Selanjutnya aku akan menjurnal biaya gaji gitu ya. Biaya gaji ini dibayarkan setiap tanggal 25 misalnya. Ada juga yang tanggal 30 atau ada juga yang bayarnya di awal bulan, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 5 gitu ya. Ini tapi aku akan pakai yang tanggal 25. Terus ini 25 Januari 2021. Keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2021. Terus jurnalnya, oh ya, misalnya sebesar 6.500.000, misalkan seperti itu. Terus gaji 6.500.000. Terus payroll via BCA. Oh ya, tadi ini karena payroll itu kan ada, jadi ini aku keterangannya tambah biaya admin payroll gitu ya. Biaya admin misalnya 30.000 aja ya. Aku nggak tahu sih pastinya biaya payroll BCA berapa, tapi ya, oh ini sih pas bagian ngeblank yang nanti ini ya. Nanti ini sesuaiin, ini pokoknya yang ngeblank gitu. Nanti aku akan ulangin lagi yang ini apa, yang di bagian biaya gajinya. Jadi nanti pas biaya gaji kamu cut aja yang sebelumnya itu, terus langsung dimulai dengan nanti pas aku ngomong yang terbaru ya. Oke sayang. Nada muntah-muntah tuh. Oke, buka. Terus isi supervisor. Eng ing eng eng ing eng eng ing eng tet 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 tet. Eng 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 eng. Yuk. Oke, selanjutnya aku akan menjurnal biaya gaji ya. Jadi kalau gajian kan itu ada yang tanggal 25, ada yang 30, ada di awal bulan berikutnya gitu ya, antara tanggal 1 atau tanggal 5 gitu ya. Biasanya sih yang jelas maksimal tanggal 5 gitu ya, kalau yang pakai awal bulan berikutnya gajiannya. Ini aku pakai yang tanggal 25 aja ya, 25 Januari 2021. Terus ini keterangannya pembayaran gaji karyawan bulan Januari 2021 sebesar 6.500.000 ya.
Ini permisalan aja. Terus karena misalnya pakai payroll gitu ya, sebenarnya sih kalau karyawannya sedikit masih bisa ya transfer satu-satu, tapi ini aku konsepnya kalau misalnya pakai payroll gitu ya, kalau pakai payroll akan muncul biaya admin gitu ya biasanya. Ini aku tulis ya biaya admin payroll. Terus cuman aku nggak tahu persisnya kalau payroll BCA tuh adminnya berapa persen dari transaksi gaji yang dikeluarkan gitu ya. Cuman setahu tuh kalau ini payroll tergantung gitu ya. Jadi ini aku perkiraan aja ya kira-kiranya berapa gitu ya. Ini misalnya 30.000 gitu. Terus ini jurnal pertama gaji sebesar 6.500.000. Terus selanjutnya admin dulu, biaya admin dulu sebesar 30.000. Terus kreditnya baru ke bank BCA gitu ya. Kayak gini caranya. Kalau udah langsung simpan dan baru. Next aku akan menjurnal biaya admin bulanan gitu. Karena ini ada dua bank, ada BCA sama BRI. Biasanya kalau Bank BRI biaya admin pajak bunga sama pendapatan bunga itu tanggal 25. Tapi kalau Bank BCA biasanya munculnya di tanggal akhir bulan gitu ya. Setahu aku tuh kayak gitu kalau di rekening koran di tempatku kerja gitu ya. Ini tanggal 25. Keterangannya biaya bulanan ATM. Terus jurnalnya admin bank sebesar 6.500 ya kalau BRI. Terus simpan dan baru masih di tanggal 25, BRI akan memberikan pendapatan bunga, sama nanti ada pajak bunganya juga ya. Ini pendapatan bunga. Ini permisalan aja berapa ya? Misalnya pendapatan bunganya sebulannya itu 15.000. Terus ini kreditnya pendapatan jasa giro. Terus kalau udah disimpan dan baru, next tanggal 25 masih ke pajak bunga. Nah, pajak bunga tuh setahu aku tuh ada aturannya gitu. Pajak bunga tuh berapa persennya gitu ya. Nanti aku searching pajak bunga bank gitu ya, berapa persen. Seingatku sih seingatku sebesar 20% atau 25 gitu ya. Cari dulu yuk. Pajak pendapatan bunga. Bunga bank ya, bukan bunga deposito atau bunga pinjaman. Nah, ini udah keluar ya pajak bunga bank sebesar 20% ya, bunga tabungan. Oh, deposito juga 20% berarti ya, guys. Oke, berarti 15.000 dikali 20%. Oke, ketemu 3.000 ya. Berarti pajak jasa gironya sebesar 3.000. Terus ini langsung aja cari pajak jasa giro sebesar 3.000. Terus ini kreditnya ke BRI ya, karena kan tadi pendapatan bunganya atas Bank BRI. Terus selanjutnya aku akan menjurnal transaksi pembayaran tagihan telepon gitu ya. Misalnya tanggal 29 Januari. Keterangannya pembayaran tagihan telepon kantor sebesar misalnya 113.000. Terus ini ke telekomunikasi ya biayanya 113.000.
terus dibayarkan melalui Bank BRI kalau udah disimpan dan baru. Selanjutnya aku menjurnal biaya admin Bank BCA ya kan, karena di akhir bulan gitu ya. Ini aku misalkan tanggal 31 Januari aja. Kalau biaya bulanan BCA tuh setahu aku tuh sekitar 30.000 gitu biaya bulanan yang. Kalau aku lihat di rekening koran sih 30.000 ya BCA. Terus ini kalau udah biaya, ya katakan biaya admin bulanan. Nah terus kalau udah langsung ke biaya administrasi sebesar 30.000, kreditnya Bank BCA. Kalau udah simpanan baru. Nah sekarang udah kira-kira seperti itu jurnal rutin yang dikeluarkan oleh perusahaan. Aku udah mencontohkan cara menjurnal biayanya gimana. Nah ini aku tampilin dulu hasil penjurnalan yang sudah tercatat gitu ya. Nah selanjutnya aku akan menunjukkan hasil laporan laba rugi sama neraca. Caranya kalian klik aja laporan, terus daftar laporan, terus kita buka ke laba rugi standarnya. Terus ini parameter atau tanggalnya diganti dari tanggal 1 Januari sampai ke 31 Januari 2021. Kalau udah diklik oke atau enter gitu ya. Nah sekarang udah kelihatan ada pendapatan atau omsetnya sekian. Terus ini ada BEB-nya udah keluar semua. Ini biaya rutin yang biasanya dikeluarkan oleh perusahaan gitu ya. Terus ini ketemu labanya sekian gitu. Tampilan di akuratnya seperti ini. Karena untuk laporan laba rugi kalau mau ngeprint tinggal diklik print gitu ya. Kalau mau disimpan PDF atau yang lainnya juga bisa gitu ya, tinggal dipilih aja, bebas seperlunya gitu ya milihnya. Nah ini kan belum ada biaya penyusutan ya, ini kan belum muncul, padahal biasanya pasti ada biaya penyusutan karena kan ada aset kan. Tapi biaya penyusutan kalau di April itu nggak bisa di jurnal gitu. Cara menampilkan biaya penyusutannya adalah kalian melakukan proses akhir bulan gitu ya, atau closing istilahnya, closing pembukuan per bulan gitu ya. Jadi kalau semuanya udah di jurnal, udah beres, langsung kalian melakukan aktivitas proses akhir bulan agar biaya penyusutannya itu juga keluar gitu ya. Nanti biaya penyusutan keluar, akumulasi penyusutannya juga akan keluar di neraca. Nah proses akhir bulannya kalian tinggal klik aktivitas, terus ke periodik proses akhir bulan. Nah ini karena tadi aku bikin transaksinya Januari, berarti ini aku klik Januari. Kalau udah klik OK, terus klik OK lagi proses akhir bulan. Nah terus ini di close dulu aja, terus ini diklik lagi. Nanti kita lihat ya sudah muncul apa belum biaya penyusutannya. Harusnya sudah ya, tanggal 31/01/2021. Nah sekarang udah muncul ya nih ya, ada biaya penyusutan label furniture. Tadi kan sebelumnya belum ada, sekarang udah ada. Tapi ini tuh biaya penyusutan nanti masih, kalau misalnya perlu penyesuaian gitu ya, ini kalian bisa diedit aja gitu, nanti tinggal diklik terus bisa diedit angkanya gitu ya. Terus sekarang muncul lanjut ke menampilkan laporan neraca gitu ya. Nah ini kalau neraca per tanggal 31 Januari gitu ya. Terus kalau udah klik OK, nah sekarang neracanya sudah tampil ya, saldo-saldo terakhir dari kas sama banknya gitu ya.
Terus ini di neraca sudah ada akumulasi penyusutan. Tadi kalau sebelum proses akhir bulan ini nggak muncul di neraca, karena kalau biaya penyusutan belum muncul, akumulasi penyusutan juga belum muncul gitu ya, karena kan mereka berpasangan gitu. Terus ini ada jumlah aktifannya sekian, terus ini jumlah kewajibannya sekian ya. Ini anggap aja belum punya utang gitu ya, masih bersih karena baru pembukaan gitu kan. Terus sekarang selanjutnya aku akan menampilkan buku besar dari transaksi gitu ya, atau histori transaksinya. Ini caranya kalian bisa klik di daftar, terus buku besar, histori buku besar ini juga bisa di sini. Ini dipilih dulu akunnya ya. Ini misalnya aku mau nyari bank BCA gitu ya. Tuh mana BCA. Nah, itu ya. Nah, terus ini parameternya atau filter tanggal ya. Mau yang dilihat mau dari tanggal berapa sampai berapa gitu ya. Nah, gitu ya. Ini kan tadi transaksinya baru Januari, berarti ini ya Januari aja gitu ya. Ini kalau ini nanti dicocokin sama rekening koran gitu. Apakah udah sama apa belum saldo akhirnya gitu ya. Ya, tapi ini belum ada saldo akhirnya ya kalau di sini. Oke, ini kita bisa tampilin aja ke menu daftar, terus ke kas dan bank, pilih buku bank ya. Nah, ini tinggal dipilih, tapi ini cuma munculnya kas sama banknya aja gitu. Kalau yang akun lainnya nanti kalau akun lain nanti bisa di history buku besar tadi ya. Ini udah di filter. Nah, ini saldo terakhirnya bank BCA-nya sekian. Nanti dicek nggak di mutasi ini sesuai nggak sama di mutasi, karena kan basicnya mutasi, jadi otomatis buku besar bank juga harus sama dengan mutasi gitu ya. Udah. Terus history buku besar itu bisa di print, tinggal diklik print aja gitu ya, bisa disimpan, bisa diekspor gitu ya, tampilnya seperti ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi seperti itu ya guys, tutorial yang bisa aku sharing ke kalian dari video aku yang paling awal banget sampai ini video aku terakhir untuk tutorial aplikasi Accurate gitu ya, yang versi standar 5 tentunya gitu ya. Semoga video aku semuanya bermanfaat buat kalian dan bisa membantu kalian dalam belajar menggunakan aplikasi Accurate. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah nonton video aku dari yang pertama sampai yang terakhir untuk tutorial aplikasi Accurate gitu ya. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa ya tetap like, share, dan subscribe channel YouTube aku sebagai bentuk dukungan kalian pada aku gitu ya. Sampai ketemu lagi di tutorial aku yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.